Pentingnya menciptakan perdamaian. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas 12 ayat 54 sampai 59. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa tahun terakhir, pembicaraan tentang akhir zaman meningkat, dipicu oleh berbagai peristiwa global seperti bencana alam, konflik geopolitik, krisis lingkungan, hingga pandemi. Semua itu adalah tanda-tanda yang terlihat dari luar, lalu dikaitkan dengan spekulasi tentang sistem politik dan ekonomi satu dunia yang menurut tafsir kitab Wahyu bicara tentang antikristus. Injil Lukas hari ini berbicara tentang kepekaan spiritual dan kesiapan menyambut kedatangannya yang kedua. Yesus memperingatkan kita untuk tidak hanya fokus pada tanda-tanda luar, tetapi juga siap secara rohani, menjaga iman, kasih, dan kebenaran. Lukas 12 ditutup dengan ajakan untuk berdamai dengan Tuhan dan sesama, bahkan dengan lawanmu, demi keselamatan sebelum terlambat. Perikop ini mengingatkan saya akan sebuah kasus di ruang konseling. Seorang ibu dalam sebuah konseling bercerita, anak remajanya suatu hari berteriak histeris, self-harm, berniat menjatuhkan diri dari lantai atas rumahnya. Dia menduga anaknya kerasukan. Saat dibawa konseling, si anak jelas mengatakan, "Saya muak di rumah, capek mendengar pertengkaran mama papa." Kasus di ruang konseling mempertegas bahwa dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Tanda-tanda yang terlihat pada anak remaja ini seperti kerasukan. Namun setelah konsultasi, anak ini didiagnosa mengalami gangguan psikologis. Lukas hari ini mengingatkan pentingnya menyelesaikan konflik dan berdamai sebelum semuanya terlambat. Konflik dan perselisihan mudah terjadi di lingkungan kerja, keluarga, atau masyarakat. Banyak hubungan rusak karena ketidakmampuan kita mengampuni dan berekonsiliasi. Dari hasil permenungan, saya menemukan beberapa hal relevan yang harus dilakukan untuk menciptakan perdamaian. Introspeksi diri, di manakah fokus saya? Pada pencapaian duniawi atau kebutuhan rohani? Cari kebenaran sejati yang hanya ada dalam firman. Selesaikan konflik, mengampuni dan berdamai melalui refleksi pribadi, doa, atau bantuan profesional. Coba sekarang hening sejenak. Pandang lagi satu kegagalan dalam hidupmu. Tatap itu, hadapi lagi, jangan takut. Kita tidak sempurna, memiliki keluhan satu sama lain, kecewa satu sama lain. Karena itu tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa olah pengampunan. Petikan kata-kata Paus Fransiskus menjadi relevan untuk mengobarkan semangat berjuang menciptakan perdamaian melalui pengampunan. Tuhan, bantu aku punya hening lebih banyak bersamamu.
karena hanya dalam hening aku bisa berefleksi tentang keberadaanku. Apakah aku sudah mengutamakan hidup dalam roh, atau masih saja kedaginganku di atas segalanya? Hanya dalam hening bersamamu, aku bisa mendengar suaramu, karena biasanya paling lirih, sehingga sering terkalahkan oleh suara egoku. Amin.